apa namanya, ya saya menggunakan Teams aja dulu ya biar agak cepat ya. Oke, baik Mas dan Mbak. Ada slide saya sudah kelihatan di layar Anda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan belum, Ri? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya akan ini ya, sebentar. Nah, di sini gini, Mas dan Mbak ya. Tolong dilihatin ya, tolong dilihatin di layar Anda. Jadi di sini nanti adalah untuk apa namanya indirect holding ya, indirect holding yang connecting affiliates ya. Langsung aja kita lihat di sini nanti ya Mas ya Mbak ya. Situ kayak kelompok perusahaan yang saling bergabung, yang saling yang saling berkaitan. Dan ada ya di sini TIE gitu aja ya, TIE gitu ya. Kita lihat di sini nanti adalah PET itu memiliki 70% ya dari SAL kali ya, SAL. Terus kemudian dia memiliki TIE gitu ya. Jangan ini pakai kata dasi ya, nggak enak ya, TIE gitu aja ya, TIE, yaitu 60%. Berarti PET ini punya direct holding ya, direct holding kepada SAL dan juga kepada TIE ya, di sini nanti ya, di mana kepemilikannya lebih dari 50%. Di samping itu, SAL dia juga memiliki 20% di TA. Oke, kita lihat Mas dan Mbak ya. Nah, dari gambar ini, sebentar. Mas Abdul Munir nggak apa-apa ya, sambil PKL, sambil ini ya, sambil PKL, sambil kuliah nggak apa-apa ya Mas? Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, udah. Yuk, mari kita lihat di sini ya. Kemarin masih ingat nggak, kita menentukan yang namanya NCI ya, NCI expand. NCI expand ya di tempatnya SAL itu ada 30%. Ya kan teman-teman ya. Terus kemudian di tempatnya TIE kan gitu ya, TIE. Nah, di sini dimiliki 60% oleh PET, 20% oleh TIE. Nah, berarti apa? Pemegang saham lain kan gitu ya, pemegang saham lain di luar mereka itu adalah sebesar berapa? 20%. Kebetulan TIE ini dimiliki bersama-sama oleh PET dan juga oleh SAL. Gitu ya nak ya. Yang namanya NCI itu pemegang saham selain PET dan SAL. Karena kebetulan gini, PET dan SAL ini kan seolah-olah satu keluarga. Jadi Anda tidak bisa memisahkan PET dengan SAL. Sehingga yang Anda sebut sebagai NCI itu adalah pemegang saham di luar keluarga mereka. Sehingga NCI expert 10%. Gimana kira-kira teman-teman? Oke, bisa diikuti ya. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kemarin masih ingat ya, pekan kemarin kita menggunakan metode ekuitas ya, metode ekuitas baik PET ke SAL maupun PET ke TIE dan juga SAL kepada TIE. Jadi di sini nanti adalah sebesar maksud saya penggunaannya adalah dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, terkait dengan data keuangan antara PET, SAL dan TIE ya Mas ya Mbak ya. Kita lihat di sini nanti adalah ada riwayat bahwa nilai investasi PET di 100, terus kemudian ada selisih yang mudah-mudahan sudah tidak masalah lagi ya teman-teman ya, yaitu selisihnya adalah sebagai goodwill. Di sini ada goodwill 12.000 ketika PET mengakuisisi SAL. Terus kemudian ketika PET mengakuisisi TIE, di sini juga ada selisih yang dialokasikan kepada goodwill. Sementara ketika SAL mengakuisisi TIE, maka pada sini nanti ternyata tidak ada selisih. Gitu ya Mas ya Mbak ya. Jadi di sini nanti salah satu hal yang tricky itu adalah penentuan excess value. Karena excess value-nya sekarang bertumpuk-tumpuk ya.
Kalau di sini nanti ada 3 kali akuisisi, ya berarti nanti kemungkinan muncul 3 excess value. Nah, kebetulan kalau dicontoh gini gampang ya, dilarikan ke goodwill ya. Nah, gitu Mas dan Mbak. Oke, ya. Nah, berikutnya lagi adalah di sini nanti ada apa namanya share investis ya, pre-income less dividend. Jadi di sini nanti adalah kenaikan ekuitas ya, kenaikan ekuitas di mana net income dikurangi dengan dividen. Oke. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti adalah ini kan tahun 2012, 2011 kan gitu ya. Nah, sekarang kita berada di tahun sekarang. Di tahun sekarang ya di dalam bukunya BIM di sini dikatakan bahwa apa? Yaitu 70.000 untuk siapa namanya PET, SAL punya 35.000 dan kemudian untuk TIE dia punya berapa di sini? 20.000. Serta dividennya adalah 40.000, 20.000 dan 10.000. Gitu ya. Terus kemudian ada keterangan bahwa di sini nanti ya, di dalam spirit earning pad itu terdapat 70.000 unrealized gain. Earning 70.000 di dalam earning 70.000 ada unrealized gain 10.000 dari tanah. Penjualan tanah maksud saya kepada SAL. Sementara di dalam earningnya SAL itu sendiri ada unrealized profit inventory. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, in a unrealized profit inventory item ya dijual kepada PET seharga 15.000. Jadi ada unrealized profit 5.000 yang Anda perhatikan. Nah, gitu ya Mas ya, Mbak ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah, yuk mari kita lihat bagaimana alokasinya, Ren, kan gitu ya. Kalau pakai apa PPT saya kemarin, kalau Anda masih ingat, di sini nanti kan ada spirit earning, ya. Di sini nanti ada spirit earning antara PET, SAL, dan TIE. Masih ingat ya angka yang di atas tadi ya, Mas ya, Mbak ya? Ada angka berapa tadi? 70.000, 35.000, dan 20.000. Nah, jangan lupa kita harus apa Mas dan Mbak mengeluarkan unrealized profit. Tadi di PET itu ada unrealized profit land. Ya, kita ini dulu ya, ini ya Mas ya Mbak ya. Nah, di sini ya ada unrealized profit atau unrealized gain saja ya, unrealized gain dari penjualan tanah yaitu sebesar 10.000 yang dimiliki oleh PET. Kemudian SAL ini memiliki berapa nak? Memiliki unrealized profit sebesar berapa? 5.000. Nah, begitu teman-teman ya. Oke. Terus kemudian untuk TIE kebetulan dia tidak ada intercompany profit transaction atau tidak ada unrealized profit. Sampai di sini gimana? Bisa diikuti? Saya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah ya kalau income itu semuanya sudah bebas ya dari unrealized profit atau intercompany profit transaction, maka di sini nanti adalah kita akan melakukan alokasi. Nah, di sini ya, untuk connecting affiliates di sini kebetulan apa Mas dan Mbak? Dia itu dimiliki 60% oleh PET dan 20% oleh TIE. Sehingga di sini nanti 20% ya, 20% dikalikan 20.000 berarti sama dengan 4.000 dialokasikan kepada SAL dan yang 60% dialokasikan kepada PET. Oke. Nah, seperti itu. Baru kemudian nah, income yang dari SAL ya di sini nanti ya. Total income SAL sekarang kan ada 34.000 ya, 34.000 ini nanti akan dialokasikan kepada siapa? Kepada PET. Jadi di sini nanti adalah 70% ya, 70% dari 34.000 dikalikan dengan 34.000. Nah kalau pakai bukunya BIMS itu kita nggak pakai jumlah sementara ya, tapi langsung ya di sini nanti. Nah, seperti itu Mas dan Mbak ya. Sehingga di sini nanti ada alokasi sebesar 23.800. Oke ya.
Baru kemudian Anda jumlahkan, ini merupakan consolidated income, consolidated earning ya. Terus kemudian berikutnya yang bawah ini adalah merupakan non-controlling interest. Nah, seperti ini hampir sama dengan indirect holding yang kemarin ya, kalau untuk connecting affiliates. Ya silakan Mbak. Izin bertanya, jadi kalau untuk silakan, Mbak. Ya Bu, jadi kalau untuk unrealized profit itu baik downstream atau upstream tetap dikuranginnya di awal ya Bu? Atau karena downstream? Iya, betul Mbak. Dan enggak, bukan. Tapi dikurangkannya di atas, ya di awal, iya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, dan pengurangnya itu adalah ke laba penjualnya ya Mbak ya, ke penjualnya ya. Sekarang istilah downstream atau upstream itu di sini bisa Anda gunakan untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi siapa yang mengakui laba, siapa yang mengakui laba. Gitu aja Mbak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak. Oke ya. Terus kemudian ya, oh iya silakan saya. Bu, izin bertanya, kalau tadi kan yang unrealized realized itu kan juga dikurangi di awal. Nah, untuk kayak amortisasi over under dari excess-nya itu juga di awal juga, Bu? Iya, di awal Mbak. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya boleh di awal gini. Bisa begini Mbak. Bisa dengan dua cara ya sayang ya. Bisa di awal seperti unrealized profit seperti ini kan gitu ya di awal, atau misalnya kalau Anda nyaman gini misalnya, kalau untuk TA, khusus untuk TA berarti bagusnya di awal karena dia mau dialokasikan. Atau kalau misalnya gini, ketika income dari siapa di sini nanti ya, entah TIE entah SAL itu akan dialokasikan, boleh Anda kurangi amortisasi excess value. Itu juga boleh ya. Jadi misalnya gini, yang TIE yang 20.000 ini kan kebetulan dia tidak ada apa ya, tidak ada unrealized profit ya. Nah, nanti 20.000 yang di bawah ini nanti bisa Anda misalnya dimasukkan ada amortisasi excess value apa under value atau over value. Nah, di sini nanti Anda masukkan apa ya Mbak ya, Mas ya. Di sini nanti Anda tambahkan satu baris ya, misalnya amortisasi under value khusus untuk akuisisi terhadap TA. Nah, itu yang dipakai di bukunya BIMS kayak gitu. Atau misalnya SAL di sini nanti juga bisa Anda kurangkan, tidak harus di awal, tapi itu untuk amortisasi excess value. Misalnya gini Mbak, kalau misalnya akuisisi SAL ini ternyata ada under value inventory, misalnya ya, untuk amortisasi under value inventory, maka di sini nanti adalah ketika mau mengalokasikan 34.000 ini, nah itu nanti Anda kurangkan amortisasi excess value. Gitu ya. Itu juga bisa ya. Jadi ceritanya banyak jalan menuju Roma. Jadi tidak harus misalnya di awal, tapi kalau saya menyarankan itu lebih baik di awal. Karena apa? Karena kalau di awal itu semuanya sipkan kalau ada amortisasi excess value. Nah, begitu Mbak. Oke ya teman-teman, gini. Iya. Kalau amortisasi excess itu dia dialokasinya sesuai sama persen kepemilikannya atau langsung seluruhnya, Bu? Kalau pengurangannya itu 100% ya Mbak ya. Misalnya gini, apa ya? Ada amortisasi under value inventory di SAL, misalnya 3.000. 3.000 itu 100%, maka Anda kurangkan 3% di sini Mbak. Anda kurangkan 3%. Jadi yang Anda kurangkan itu 100%, baru nanti kan dia akan ikut teralokasi ya berdasarkan persentase excess value.
Maksud saya berdasarkan persentase kepemilikan, mohon maaf ya, berdasarkan persentase kepemilikan. Gitu ya. Ini karena saya di PDF ya, nggak bisa di Excel ya. Kebiasaan kalau di Excel kan langsung bisa main gitu ya. Jadi di sini nanti saya contohkan ya Mbak ya, saya ilustrasikan dulu ya. Tapi karena saya di PDF, saya nggak bisa bebas berkreasi. Nah, gitu. Tapi saya jawab dikurangkan 100% saya sebelum dialokasikan. Yuk silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya Mas ya Mbak ya, di sini ya income-nya ya, di sini ada income sebesar berapa? Income from TA, kemudian income from SAL. Di sini ya, kalau yang dimiliki oleh siapa? PET. Sementara SAL ini memiliki income from TA. Ya, income from TA yaitu sebesar 4.000. Nah, sekarang kenapa saya punya BIM? Saya ingin menunjukkan saya ingin menunjukkan proses konsolidasi. Nah, di sini nanti Mas dan Mbak. Ini kebetulan di bukunya konsolidasiannya kepotong ya. Maaf ya. Maafkan kami ya. Oke. Nah, ini adalah merupakan bentuk konsolidasi sales ya. Sales tadi dia karena terpotong ya di sini nanti ya. Ada sales, ada intercompany sales tadi berapa? 15.000. Income from SAL. Jadi PET itu nanti punya akun income from SAL yang 13.800 tadi dan juga memiliki income from TA. Nah, di sini income from TA di sini nanti adalah ya, kalau Anda lihat ya, diakui oleh PET dan SAL. Karena tadi Anda masih ingat strukturnya itu adalah TA itu dimiliki bersama-sama oleh PET dan SAL. Itu Mas dan Mbak ya. Nah, di sini. Nah, kalau Anda lihat bedanya dengan kertas kerja yang kemarin, sekarang ini yang kita konsolidasikan 3 ya. Ada PET, ada SAL, dan ada TA. Nah, seperti ini Mas dan Mbak, kertas kerjanya. Oke ya. Terus kemudian kalau ini nanti ya kita akan mengeliminasi akun-akun yang resiprokal kayak gain online, kemudian unrealized profit kalau Anda masih ingat kan gitu ya. Dan di sini nanti sudah muncul yang namanya non-controlling interest. Non-controlling interest di sini nanti dipisahkan ya teman-teman ya, yaitu non-controlling interest di SAL dan non-controlling interest di TA. Nah, cara menghitungnya adalah, masih ingat tadi, non-controlling interest di SAL adalah 30% ya, dikalikan dengan adjusted net income. Nah, di sini 39 dikurangi 5. Terus kemudian untuk non-controlling interest share di TA, kalau Anda masih ingat tadi, income-nya TA itu adalah 20. 20 dikalikan 20%. Sama dengan 4. Nah, seperti ini teman-teman. Kita memiliki 2 non-controlling interest. Itu ya. Termasuk nanti akun-akunnya juga semakin bertumpuk-tumpuk ya, Mas ya, Mbak ya. Yaitu untuk apa di sini? Return earning. Kalau Anda lihat return earning di sini pemiliknya ada 3 ya, akunnya ya di sini nanti ya. Return earning-nya PET, return earning-nya SAL, dan return earning-nya TA. Nah, seperti ini ya. Termasuk nanti juga dividen. Oke. Ya. Ini adalah untuk yang ekuitas dan eliminasinya juga lumayan ya di sini nanti ya. Eliminasinya bertumpuk-tumpuk ya, berkali-kali ya. Nah, gitu. Terus kemudian investment pun Anda lihat di sini nanti ada investment in SAL yang dimiliki oleh PET dan PET juga memiliki akun investment NTA. Dan juga investment NTA ini juga dimiliki oleh siapa? Oleh SAL. Nah, ini nanti Mas dan Mbak, kalau di sini nanti ada investasi yang bersama-sama ya dilakukan oleh induk perusahaan atau oleh perusahaan yang berafiliasi. Dan kemudian kemunculan akun goodwill sebagai excess value dalam akuisisi PET terhadap SAL dan juga SAL terhadap TA itu kan menghasilkan excess value yang namanya goodwill.
Nah, seperti itu. Oke, ya, termasuk di sini nanti kalau Anda lihat ya, bawah ya, paling bawah teman-teman. Nah, di sini nanti juga sama untuk liabilitas dan ekuitas. Di sini nanti ada liabilitas, kemudian ada capital stock ya. Capital stocknya ada 3 ya. Ada PET, SAL, dan TA. Termasuk juga nanti non controlling interest, NCI. NCI-nya nanti di ekuitas ada 3 ya. Nah, di sini kebetulan saya tidak mengikuti jurnal per jurnalnya ya, Mbak ya, saya hanya memperlihatkan bentuk kertas kerjanya. Nah, dari situ coba kita tengok. Nah, ini adalah merupakan jurnal untuk eliminasinya ya. Jurnal eliminasinya seperti biasa, kalau ada intercompany sales, kita akan apa? Intercompany profit transaction, kita akan eliminasi. Tadi ada jual beli ya, jual beli inventory, kemudian ada unrealized profit, kemudian ada apa namanya tadi transaksi tanah ya antara PET dengan SAL, berarti ada apa eliminasi gain. Nah, terus kemudian, nah Anda lihat di sini income from TA. TA masih ingat ya tadi ya dimiliki bersama-sama oleh siapa namanya? Oleh PET dan juga oleh SAL. Nah, gitu Mas dan Mbak. Sehingga Anda lihat di sini nanti untuk apa ya? Eliminasi akun investment ya. Kalau Anda perhatikan di sini nanti ada 2 akun ya. Ini nanti adalah kepada siapa namanya adalah kepada SAL ya, jangan lupa ya. Terus kemudian juga untuk TA dulu ya. TA di sini kalau Anda lihat ya, kita mengeliminasi ekuitasnya TA, return earning dan capital stocknya TA kan gitu ya. Nah, di sini nanti akun investment yang berpasangan di kreditnya di sini juga ada 2. Yang 60% punyanya PET, yang 20% punyanya SAL. Dan non-controlling interest yang ada di TA, yaitu sebesar 20%. Oke, sampai sini dulu untuk TA, ada yang mau ditanyakan? Sampai jurnal F ya, Mas ya Mbak ya. Sampai jurnal F itu adalah kita menggabung laporan keuangannya TA ya, TA kepada SAL. Ya, sekaligus ya TA kepada SAL dan PET, lupa saya kalau dia juga dimiliki oleh PET 60%. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Belum? Baik, kalau belum ya saya lanjut lagi Mas dan Mbak ya. Ini adalah merupakan ya yang jurnal G, H, I, J dan seterusnya itu adalah jurnal untuk apa namanya? G, H, I, J kan gitu ya, G, H, I. Nah, ini adalah jurnal untuk menggabung SAL kepada PET. Ini kaitannya adalah dengan dividen ya. Terus kemudian investment and SAL ya, karena kebetulan dividennya lebih besar di debit. Terus kemudian berikutnya adalah kebetulan SAL itu hanya dimiliki oleh PET. Nah, gitu ya. Makanya di sini nanti jurnalnya adalah seperti yang Anda kenal kemarin. Eliminasi ekuitasnya SAL ya kepada akun investmentnya PET dengan NCI. Masih ingat ya kemarin ya? Di sini nanti ya teman-teman ya. 50.000 tambah 12 tambah 200 berarti 262 ya. 262 dikalikan dengan ini adalah 70% ya. 70% sama dengan 183.400. Sementara sisanya 30% adalah merupakan NCI, equity. Nah, sampai sini dulu Mas dan Mbak, termasuk untuk jurnal yang I kan gitu ya, 10.200 yaitu asalnya adalah 20%, kalau Anda masih ingat ya, dikalikan dengan 30.000 ditambah 4.000 atau 34.000. Itu merupakan non-controlling interest expense yang ada di SAL. Ya, gitu. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Bu. Itu berarti return earning yang dipakai itu yang udah di-update ya, Bu?
Halo Bu, Ya, silakan. Itu kan return earning per 1 Januari, Nak. Gitu, ya. Bukan return earning. yang di-update itu berarti masuk jurnal juga nggak Bu? Maaf Mbak, return earning yang di-update itu maksudnya apa ya Mbak ya? Itu kan yang itu, kalau yang di-update itu kan yang metode biaya, cost method. Oh, kalau equity berarti nggak harus ya Bu? Agak lupa Bu, maaf. Nggak ada, equity nggak ada, apa namanya, adjustment. Ya, ya nggak apa-apa. Kalau equity itu nggak ada adjustment untuk akun return earning dan investment, tidak ada Mbak. Itu hanya berlaku untuk metode biaya, untuk konsolidasi tahun berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini mohon maaf, koneksi Zoom saya sejak pagi agak bermasalah ya teman-teman ya. Jadi saya kalau misalnya Anda tidak dengar suara saya atau mungkin ada gangguan apa, bilang aja ya biar saya segera cari alternatif ya gimana baiknya gitu. Ya, mohon bantuannya ya. Permisi Bu, Oke, dari baik, tadi teman-teman, suaranya silakan. bagus. Saya ini iya Mas, iya putus-putus ya. Ya sebentar, saya ganti koneksi ya. Beb, bisa minta tolong casin HP-nya. Baik, tes. Gimana suara saya? Saya ganti switch koneksi. Kira-kira membantu tidak teman-teman? Sudah jelas Bu. Oh iya, alhamdulillah. Berarti itu ya, menyelesaikan masalah. Yuk, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Mas dan Mbak. Yang jurnal dulu untuk apa namanya indirect holding, yang connecting affiliate, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ini maaf tadi yang 70% itu dari mana ya Bu? Yang 183.400. Oke. 183.400 ini 70% ya Mbak ya, 70% dikalikan dengan ini Mbak yang bersaldo debit ini. Bersaldo debit itu berarti 50 tambah 12 tambah 200. Oh iya Bu. Coba nanti dicek ya. Coba dicek ya, 262 ya sayang ya. 262 dikalikan 70%. Nah, yang 78.600 adalah 262 di sini yang saldo debit ini dikalikan 30%. Begitu Mbak. Baik Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, nanti silakan Anda ini ya, boleh tanya lagi ya. Oke. Nah, terus kemudian saya akan masuk ke sini. Ya, saya akan masuk ke sini. Yang namanya mutual holding. Ini ya, mutual holding. Ya. Saya sambil bolak-balik nggak apa-apa ya, sebentar. Ini kayaknya lebih nyaman pakai slide saya sendiri. Ya, sebentar ya, gitu ya. Izin untuk stop share dulu, ganti slide kan gitu ya, ganti slide.
tampilan di layar saya sudah berubah belum, Mas dan Mbak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak, Mas. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, Mas dan Mbak ya. Sebentar ya Mas ya Mbak ya. Ternyata PPT saya ada rekaman suaranya kan gitu ya. Saya lupa kalau itu ya. Jadi gini ya. Sekarang kita bahas mengenai yang mutual holding. Mutual holding ini seperti ini ya Nak ya. Parent memiliki 80% saham subsidiary, terus kemudian subsidiary sebaliknya memiliki 10% saham parent. Nah, kepemilikan subsidiary di parent ini biasanya tidak bisa mayoritas ya. Maksudnya secara logika ya, kalau secara logika itu nggak mungkin misalnya parent yang pemilik subsidiary akan membeli sahamnya sendiri gitu ya, akan membeli saham parent gitu ya, akan membeli saham parent melalui subsidiary, yaitu membeli saham parent dengan apa ya, lumayan banyak misalnya. Ini paling hanya untuk kebijakan sesaat saja Mas dan Mbak, misalnya untuk menolong kinerja keuangan parent. Kalau misalnya harga saham parent di bursa efek itu terpuruk ya, terpuruk kan gitu ya, sehingga dia butuh bantuan untuk menstabilkan harga saham. Masih ingat ya di pelajaran intermediate accounting ya, mudah-mudahan. Nah, di situ ada strategi untuk apa ya? Strategi untuk memperbaiki kinerja saham itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan treasury ya. Saham treasury itu artinya saham parent itu dibeli oleh entitas ya, dibeli oleh entitas sepengendali. Nah, salah satunya itu adalah subsidiary. Oke. Ya. Jadi ceritanya adalah kalau saham parent itu dibeli oleh keluarga mereka sendiri, itu dianggap seperti saham treasury, yaitu saham parent yang beredar dan ditarik dari apa? Pasar. Nah, seperti itu. Makanya dalam perlakuan konsolidasi untuk mutual holding itu dikenal dengan adanya pendekatan saham treasury. Jadi, saham parent yang dimiliki oleh subsidiary itu dianggap seperti apa ya? Itu dianggap seperti penarikan saham ya, penarikan pengurangan jumlah lembar saham beredar milik parent gitu. Gitu ya Mas ya Mbak ya, masih ingat ya saham treasury ya, treasury share ya, yang di apa namanya, yang sudah Anda kenal waktu AKM 2 ataupun mungkin dulu di pengantar akuntansi 2. Oke ya. Sehingga di sini nanti ya teman-teman ya, ceritanya di sini nanti adalah untuk saham treasury itu kan Anda mengenal ada yang diukur dengan menggunakan harga perolehan ya, dan ada yang diukur dengan menggunakan par value kalau Anda masih ingat. Nah, untuk memudahkan belajar AKL ya supaya Anda tidak apa namanya kesusahan, kita menggunakan harga perolehan. Ya istilahnya sama ya kayak di metode investasi ya, adalah cost method kalau Anda masih ingat ya. Jadi di sini nanti adalah harga investasi S itu dianggap sebagai nilai penarikan saham treasury. Dan ya, karena S biasanya memiliki kurang dari 20% dari saham parent, maka S memiliki dividen income dari P. Ya, S memiliki dividen income, akun dividen income dari P. Nah, seperti itu Mas dan Mbak ya. Kalau di sini nanti adalah S menggunakan apa? S menggunakan cost method. Ya, di sini nanti ya cost method untuk investasi. Oke, ya. Nah, di sini nanti
P akan mengeliminasi dividen yang diberikan ke S dengan mengurangi income from S. Nah, ini adalah kalau dengan apa Mas dan Mbak? Pendekatan saham treasury. Oke, nanti kita jelaskan satu persatu. Terus kemudian ada pendekatan yang berikutnya yaitu pendekatan konvensional. Nah, kalau pendekatan konvensional ya, ini nanti saham yang dimiliki saham parent yang dimiliki oleh subsidiary, saham parent 10% ya, saham parent 10% yang dimiliki oleh subsidiary itu dianggap sebagai penarikan permanen. Kalau dianggap sebagai penarikan permanen ya, Mas ya, Mbak ya, jadi saham ini nanti seolah-olah ditarik selamanya. Gitu. Jadi bukan saham treasury lagi ya, tapi penarikan saham secara permanen. Mudah-mudahan masih pada ingat ya dulu ya AKM 2 ya, ketika ada treasury share dengan apa namanya penarikan secara permanen atau bahasanya di retire ya, di retire, dipensiunkan. Baik ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu adalah Anda kalau masih ingat penyajian saham treasury ya, itu adalah mengurangi ekuitas dari pihak ya pemilik saham, dalam hal ini adalah parent. Masih ingat ya dulu ya, penyajian treasury share itu adalah apa? Ada akun treasury share ya, bersaldo debit ditempatkan di ekuitas. Kalau bersaldo debit ditempatkan di ekuitas, maka itu nanti akan menjadi pengurang. Ya, masih ingat ya teman-teman ya? Oke, itu untuk yang saham treasury. Sementara kalau untuk yang konvensional di sini nanti apa? Untuk konvensional di sini nanti apa Mas dan Mbak ya, saham P itu seolah-olah ditarik permanen, sehingga nanti kita akan mengurangi ekuitas P secara proporsional, yaitu sebesar 10%, maksud saya 10%, yaitu untuk komponen modal PIC ya, atau share premium kalau Anda mengenalnya, dan juga return earning. Nah, ini nanti akan akan dikurangkan secara proporsional. Gitu ya. Terus kemudian untuk pendekatan konvensional diasumsikan S menggunakan metode ekuitas ya untuk mencatat investasi di P. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah perhitungan di sini nanti ya, perhitungan income from S dengan income from P ini nanti akan menggunakan persamaan matematis ya. Di sini nanti ya Mas ya Mbak ya, kalau kayak persamaan yang diselesaikan dengan menggunakan substitusi ya, substitusi. Itu untuk yang konvensional. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya Mas ya Mbak ya. Oke. Nah, sekarang ya kalau misalnya untuk pendekatan saham treasury ya. Kalau untuk pendekatan saham treasury itu di sini nanti kita membutuhkan yang namanya eliminasi ya di kertas kerja. Jurnal eliminasinya itu adalah kita menghadirkan akun treasury share ya, di sini nanti ya ada treasury share pada investment NP. Jadi akun treasury share kita munculkan tapi dengan cara mengeliminasi ya, berpasangan dengan apa? Investment NP. Karena pada saat S membeli saham P, S kan pasti memiliki akun investment NP. Itu kan ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua yaitu ada yang resiprokal, yaitu di sini nanti adalah income from S ya. Nah, ini nanti akan Anda eliminasi yaitu dividen P untuk S. Jadi P menukarnya dengan akun income from S, yaitu ya di sini nanti ya, dan kemudian ada dividen P. Ya, agak jelimet ya, tapi pelan-pelan ya, nanti mudah-mudahan bisa ya. Ini contohnya ya Mas ya Mbak ya, di sini nanti ya. Ini contoh saja dulu ya. Ini mutual holding ya. Kalau pendekatan saham treasury, ceritanya begini. Indo ini memiliki separate earning ya, pendapatan terpisah 10.000, anak memiliki 8.000. Terus kemudian Indo itu membagikan dividen 8.000. Indo membagikan dividen 8.000. Sehingga anak itu berhak atas pendapatan dividen karena anak kan menggunakan metode biaya. Ini ya.
Jadi dia mendapatkan tambahan pendapatan yaitu sebesar 800. Oke. Sehingga jumlah sementara untuk separate earning antara siapa namanya? Induk dengan anak, yang induk 10.000, yang anak sekarang menjadi 8.800. Nah, terus kemudian berikutnya adalah ya di sini nanti teman-teman ya. Berikutnya adalah di sini nanti kita akan mengalokasikan pendapatan anak kepada siapa namanya? Kepada parent. Oke ya. Jadi di sini nanti ada apa namanya? Alokasi 80% dari 8.800. Yaitu 7.040 gitu ya, dikalikan 7.040 itu didapatkan dari 8.800, Anda kalikan 80%. Nah, terus kemudian ya supaya tidak terjadi duplikasi ya, yang 800 ini kan harus dieliminasi ya Mas ya Mbak ya, sehingga kita eliminasi di sini Mas dan Mbak. Oke ya, kita eliminasi yaitu dengan cara ini Mbak, nanti Mbak ada income from S dan dividend pay. Di sini nanti ya, income from S di sebelah debit berarti kita mengurangi. Sehingga nanti untuk income from dalam mutual holding, pendekatan saham treasury, itu adalah 7.040 dikurangi dengan 800. Jadi 800 itu diperlakukan seperti apa ya, kayak laba intercompany profit yang downstream ya Mbak ya, Mas ya, seperti itu. Oke, kalau dibikin 2 jurnal ini kayak gini ya Mas ya Mbak ya. Pertama adalah mengakui apa investment in S pada investment income atau investment in S dan income from yaitu sebesar 7.040 ya. Terus kemudian berikutnya adalah di sini nanti income from dan dividen kan gitu ya, yang pengurangan yang 800. Jadi nanti ada tambahan jurnal ya di sini nanti ya, tidak hanya menghapus tidak hanya menghapus maksud saya tidak hanya mengakui pendapatan kan gitu ya. Pendapatan kenaikan investasi dan pendapatan, tetapi di sini juga akan mengakui eliminasi dividen yang diterima oleh S kepada dari P. Yuk sampai sini dulu, silakan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya Bu. Ya, Itu silakan, berarti yang perhitungan 800 itu bisa dijadiin satu baris saja nggak sih Bu, yang minus 800 sama plus 800 di anak? Bisa kalau misalnya pendapatan terpisah anak sudah 8.800 ya Mbak ya. Yang baris paling atas itu harus 8.800. Boleh. Jadi kita mulai dari jumlah sementara, Mbak. Kita mulai dari jumlah sementara kalau seperti itu. Jadi jumlah sementara di sini nanti adalah 8.800 kan gitu ya. Nah, ini nanti Anda alokasikan dulu 80% kepada Indo kan gitu ya. Baru kemudian Anda ya nggak bisa ya di sini nanti ya. Urutannya sepertinya susah ya, Mbak ya. Kalau disejajarkan ya sepertinya nggak bisa, Mbak. Karena ini nanti ngaruh kepada cara perhitungannya. Iya, sebaiknya dipisah aja, Mbak. Baik, Bu. Yuk. Ya, yang lain teman-teman. Oh ya Bu, mau tanya lagi. Oh iya, silakan. Sistem mutual holding ini S itu sebagai NCI bukan Bu? NCI dari parents-nya. Nanti kalau dalam istilah konsolidasian bukan NCI, Mbak. NCI itu berarti adalah pemegang saham S. Kalau parent kan nggak mengenal NCI, sayang. Kan S itu kan memiliki parent sekarang. Gitu. Berarti jadi kalau misalnya gini Mbak Safa, sebentar gini. Ini ya Mbak Safa ya, kembali ke sini ya Mbak. Nah, di sini yang disebut sebagai NCI itu 20% Mbak di S, Mbak. Di sini Mbak Safa. 20% di S. Itu adalah NCI. Jadi NCI itu tempatnya di S gitu. Yang 10%, nah ini kan kita tidak mengenal kata NCI kalau yang punyanya parent. Karena kan yang 10% ini kan punyanya parent, Mbak.
Kalau parent kita tidak mengenal NCI. Iya, nanti jadi nggak selesai-selesai nanti kalau itu. Yang kita sebut NCI itu adalah pemegang saham di subsidiary. Jadi ke bawah Mbak, ke bawah. Parent ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah itu adalah pemegang saham selain keluarga parent. Pemegang saham selain parent dan anggota keluarganya. Itu yang namanya NCI. Ya, paham Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Yuk, yang lain saya tunggu. Oke, tidak ada. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini ya Mas ya Mbak ya, ini kalau jurnalnya ya, jurnal yang terkait dengan apa mutual holding. Kalau jurnal kertas kerja maksud saya ya, di sini nanti kita akan memunculkan yang namanya treasury share, kan gitu ya. Masih ingat ya tadi ya, kita memunculkan treasury share untuk mengeliminasi ekuitas investasi. Investasi ekuitas ya yang dimiliki oleh S, karena S kan membeli saham parent, berarti S memiliki akun equity investment. Ya tidak? Nah, kalau P dan S itu dikonsolidasikan, berarti apa? Equity investment yang dimiliki oleh S itu harus dieliminasi juga. Seperti halnya yang bawah ini, yang jurnal kedua. Jurnal kedua ini adalah merupakan jurnal untuk mengeliminasi equity investment yang dimiliki P atas S. Karena kan ini timbal balik ya. S memiliki akun equity investment di P, P memiliki akun equity investment di S. Bisa ngebayangin, kan gitu ya. Berarti dua akun equity investment ini nanti harus apa? Harus dieliminasi kedua-duanya, gitu ya. Cuma di sini nanti adalah eliminasi untuk yang 10% atau yang tidak signifikan dari apa namanya saham parent yang dimiliki S. Di sini nanti prosedurnya kalau menggunakan pendekatan saham treasury, maka kita memunculkan treasury share untuk menghapus akun equity investment ya S di P. Gitu Mbak Mas. Nah, sementara untuk yang kedua, jurnal yang kedua ini adalah untuk apa? Kalau Anda masih ingat, kita kan mengakui income from ya. Jadi ini merupakan jurnal gabungan Mas dan Mbak. Ada akun income from S ya. Ini merupakan jurnal pengakuan. Masih ingat nggak di sini nanti? Jurnal untuk eliminasi income from dengan dividen dan investment di metode ekuitas. Jurnal aslinya kan income from S ya di debit, kemudian kreditnya adalah dividen dan ada equity investment. Ya tidak? Nah, sekarang kita satukan dengan adanya eliminasi dividen income. Dividen income ini adalah dividen income punyanya S ya. Di mana S kan mengakui pendapatan investasinya itu karena dia pakai cost method, maka dia mengakuinya sebagai dividen income. Ya, nanti kita lanjut di bukunya BIMS ya, nanti bisa kelihatan Mas dan Mbak. Terus kemudian yang kedua yaitu ya kita menghapus apa di sini nanti S ya. Ekuitas S kalau Anda masih ingat jurnalnya seperti biasa ya teman-teman ini ya, yaitu ekuitas S bersamaan dengan equity investment dan NCI equity. Gitu teman-teman. Oke. Dan berikutnya adalah ya. Iya, di sini ceritanya saya harus siap-siap presentasi ya. Mbak, sebentar saya dulu. Mbak Yesi, saya ditolong.
Nah, soalnya gini kan, jadi si Ponari itu beli 80% kredit dengan membayar sebesar 5 miliar aset neto suite pada terus tahun 2020. Nah, pas di tahun 2019 juga suite telah memiliki investasi saham biasa di PT Tanuka sebesar 60%. Nah, ini pendapatan terpisah atau separated income-nya si Ponari sama Tanuka. Yang ditanya, pertama, hitung pendapatan investasi Ponari selama tahun 2020. Nah, ini kita buat tabel kayak yang diajarin ibunya tadi. Pertama, kita masukin separated income-nya, Ponari 600.000, suite 250.000, yang kita 250.000. Terus alokasiin pertama dari si Tanuka ini ke suite. Dia kan, ini kalau ngeliat dari ini kan si suite itu dari 60% alokasinya 60% dari si separated Tanuka. Bisa 10.000. Nah, ditaruh di sini. Ditaruh kurangnya di sini tambah 210. Terus juga dari suite ke Ponari. Jadi si Ponari kan bisa 80% ke suite. Nah, udah dikali aja 80% dikali 250 20 totalan tadi ini sama ini. Dikali 80%, hasilnya 368 di Ponari. Nah, terus ditambahin deh 16,368 berarti controlling share-nya si Ponari atau parent-nya itu 968. Sementara MCI share-nya itu kalau yang suite ini penjumlahan dari sini sama ini kurang ini jadi MCI-nya ini juga sama. Buat jurnalnya juga kalau jurnal dari PT Suite ini yang alokasi ini jurnalnya investment income kita ada income from Tanuka bisa 10.000. Yang Ponari juga sama income from Suite bisa 98. Nah, kita bisa nyari juga investment income-nya Ponari itu dari sini. Dengan cara 80% dikali 50 tambah 48% dikali 350. 48% itu persentase Ponari terhadap PT Tanuka. Yaitu dijumlah investment income Ponari. Itu. Terus yang kedua, menghitung besarnya bagian laba untuk pihak pengendali. NCI share-nya itu dimana dari NCI share-nya nomor A. 232. Terus yang terakhir, kasusnya dari Butir Adam ini bisa pada akhir tahun ada dalam persediaan akhir Ponari terdapat laba yang belum terrealisasi atau anggaran sebesar 35.000. Beberapa persediaan yang dibeli dari prestasi dari Ponari. Ini mirip kayak yang A, tinggal dikurangin aja dulu di awalnya nggak stop bisa 35.000. Terus totalin semua. Terus kayak balik kayak tadi alokasiin persatu. Tambah-tambah kurang-kurang hasilnya ini deh. Gitu guys. Sekian guys. Makasih. Halo, apakah kelihatan? Sudah. Halo? Halo? Masuk. Sudah, Miss. Jadi kali ini aku bakalan jelas soal langsung afiliasi Sandang dan 60% kepemilikan saham berhak suara dari PT Tiara. PT Sandang memiliki 10% saham berhak bersuara dari PT Tiara. Dalam akuisisi tidak ada perbedaan antara
nilai imbalan dengan nilai buku aset yang diperoleh. Ada pendapat terbisanya. PT Papan 300.000, PT Sandang 160.000, PT Tiara 120.000. Nah, ini diminta untuk yang pertama buat diagram kepemilikan afiliasi PT Sandang sama Tiara. Tadi PTP itu punya saham di PTS 80%, terus PTS punya saham di PTT sebesar 20%. Maka gambarnya kayak gini, terus kepemilikan PTP kepada PTS itu kan 80%, terus kepemilikan PTP pada PTT secara langsungnya itu 60%, ini. Terus indirectnya 80 dikali sama 20%, berarti 16%, berarti total kepemilikan PTP pada PTT itu 76%. Lanjut, kedua, menentukan presentasi kepemilikan non pengemudi. Presentasi kepemilikan non pengemudi NCI PTT yang directnya itu 20%, di mana 100% dikurang sama PT Papannya itu tadi 60%, dikurang sama PT Sandangnya itu tadi 20%, jadi tinggal 20%. NCI PTT yang indirectnya itu karena tadi 20%-nya PT Sandangnya, terus dikali sama sedangkan NCI PTS itu 20% dari dikurang sama 80% PT Papan. Terus yang ketiga disuruh menghitung laba bersih konsolidasi untuk PT Papan dan anak-anak perusahaannya pada tahun 2019. Tadi kan separate income-nya itu 300.000 PTP, S-nya 160.000, PTT-nya itu 120.000, maka totalnya kan ada segini. Terus yang pertama kita alokasikan dulu dari PTT ke PTP, tadi kan 60%. Maka 60% dikali sama separate income-nya tadi milik PTT. Maka 60 dikali 120.000 itu 72.000. Dikurang di sini, ditambah di PTP-nya. Terus alokasi dari PTT ke PTS sebesar 20%. Maka 20% dikali 120.000. Hasilnya 20.000 dikurang di PTT dan ditambah di PTS 24.000. Yang ketiganya alokasi PTS dari PTS ke PTP. Itu 80%. Maka 80% dikali 160.000 ditambah sama 24.000. Yang tadi alokasi kedua, alokasi yang tadi. Jadinya segini 147.000 dikurang di validasi tambah 300.000 ditambah 47 untuk PTS juga sama. Jadi total 60.000 bersih konsolidasi. Terima kasih. Selanjutnya untuk nomor 3, pada tanggal awal 2019, PTP membeli 90% kepemilikan PTS dengan biaya sebesar 90 juta. Lalu dicari implied value-nya, yaitu 100 dibagi 90 dikalikan 90 juta tadi, hasilnya 100 juta. Diketahui di soal nilai ekuitasnya terdiri dari modal saham 50.000 dan saldo laba 35.000. Jumlahnya jadi 85 juta dan terdapat selisih yang dimasukkan ke paten sebesar 15 juta. Patennya diamortisasi selama 5 tahun. Jadi per tahunnya 3 juta. Lalu PTS
mengakuisisi PTT sebesar 70% dengan biaya 35 juta. Dicari implied fair value-nya 100 bagi 70 dikalikan 35 juta tadi, hasilnya 50 juta. Di soal diketahui nilai ekuitasnya terdiri dari modal saham 30 juta dan saldo laba 16 juta, jadi totalnya 46 juta, dan terdapat selisih yang dimasukkan ke goodwill sebesar 4 juta. Lalu di soal juga diketahui pada tanggal 1 Juli 2019, B menjual peralatan ke S. Harga jualnya yaitu 80 juta dengan harga perolehan 1 juta. Peralatan tersebut sudah disusutkan sebesar 30 juta dan book value-nya sisa 70 juta. Jadi terdapat gain on sale sebesar 10 juta. Lalu masuk ke tabel. Diketahui pendapatan terpisah PTP 100 juta, PTS 60 juta, dan PTT 30 juta. Lalu PTS dikurangi oleh paten tadi 3 juta, dan dikurangi oleh penjualan peralatan ke PTS sebesar 10 juta untuk P. Terdapat realized downstream juga untuk penyusutannya, yaitu 10 juta dibagi sisa masa manfaatnya 8 tahun dibagi 2 karena mulai 1 Juli. Jumlah sementaranya 90 juta 620 untuk P, untuk S 57 juta, dan untuk T 30 juta. Lalu dialokasikan kepemilikan 70% PT T dikurangin dikalikan 30 juta, hasilnya 21 juta, dan ditambahkan ke PTS 70% dari 30 juta juga 21 juta. Hasil sementaranya untuk PTP 90 juta 625, PTS 78 juta, dan PTT 9 juta. Lalu untuk alokasi kedua, PTS ke PTP, yaitu 90% dikalikan 78 juta, hasilnya 70 juta 200. Ditambahkan ke PTP. Hasil laba konsolidasinya 160 juta 825.000, dan NCI-nya PTS 7 juta 800, PTT 9 juta. Untuk pertanyaan P, pendapatan investasi yang diakui oleh PTP dan PTS. Untuk pendapatan investasi PTP, total alokasi pendapatan ditambah realized downstream dan dikurangi dengan unrealized downstream. Hasilnya 60 juta 825.000. Untuk PTT hanya total alokasi pendapatannya yaitu 21 juta. Soal C, tentukan soal saldo investasi PTS per 31 Desember. Biaya investasi awal sebesar 35 juta, tambah income from investment di atas yaitu 21 juta, dan dikurangi dividennya 70% dikalikan dividen PTT sebesar 20 juta, hasilnya 14 juta. Jadi investment in S di akhir 31 Desember 2019 sebesar 42 juta. Untuk D, menghitung nilai bagian laba untuk pihak non-pengendali, yaitu 16.800.000 yang berasal dari 7.800.000 ditambahkan 9 juta. Sekian, terima kasih.
tes. Ada suaranya. Halo. Masuk, beneran. Videonya ada nggak? Share screen-nya ada nggak? Ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kali ini akan bahas nomor 11. Sebenarnya nomor 11 itu kan soalnya disuruh melanjutkan soal sebelumnya. Perintahnya itu mengisikan hasil perhitungan pada soal di atas pada tanda strip-strip, kemudian membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian kertas kerja. Ada slide-nya? Ya, udah. Tahan 200 miliar dan saldo laba 150 miliar. Selisih investasi diidentifikasi peralatan yang memiliki selisih nilai WIU dan akan masih dapat digunakan selama 10 tahun ke depan. Pertama, biasalah kita cari dulu implied value-nya. Kemudian implied value tersebut dikali oleh ekuitas PTS. Setelah itu kita dapat eksesnya 10.000. Seperti itu kita alokasikan sebagai equipment yang masa manfaatnya adalah 10 tahun. Pada awal tahun 2020, PT Saudara mengakuisisi 70% kepentingan di PT Utama dengan nilai investasi 210 miliar. Struktur ekuitas PT Utama saat akuisisi terjadi 80 miliar, share premium 120 miliar, dan saldo laba sebesar 6 miliar. Jika terdapat selisih nilai investasi, diakui sebagai kenaikan nilai wajar tanah milik PT Utama. Nah, ini juga sama kayak tadi ya guys. Cari implied value-nya dulu, terus kita kurangin dengan ekuitasnya. Setelah itu dapat eksesnya, baru kita alokasikan kepada land. Ya, setelah itu 20 sudah jual sebesar 8 miliar. Enggak downstream, salah nulis, upstream, dengan sebesar 80 miliar, marginan 25%. Maka kita bisa menentukan COGS-nya adalah 60.000. Kemudian setengah dari pekerjaan tersebut masih belum terjual hingga akhir tahun 2020. Berarti unrealized-nya masih ada 1.000. Ya. Oh, ini kok turun. Berisi presentase kepemilikan sama Rob 2 juga nih. Ini perannya memiliki S 10%, yang memiliki U sebesar 70%. Kita masukkan data spread earning yang ada di sini. Kemudian masukkan unrealized-nya tadi di S 10.000. Kita mendapatkan jumlah sementara ini. Setelah kita mengalokasikan apa namanya? Ya, kembali lagi. Kita cari dulu investment invest. Itu
Pertama kita cari dulu nih berapa sih increase in RE-nya S tuh dari tahun 2020. Dari tahun 2018 sampai 2020. Itu kan hasil terus sama kita dikaliin sama persentase kepemilikannya 90%. Dapatlah 27.000. Ini amortisasi untuk 2 tahun sebelumnya. Apa ya? Equipment ini kan 2000, terus dikaliin 90% berdasarkan persentase kepemilikan. Dapatlah kita 1.800. Terus kita tambahin deh sama cost of acquisition-nya. Dapatlah 565.200. Nah, income from S yang udah kita cari tadi, kita masukin sini. Sama ini dividennya, dividen tahun ini dikaliin sama presentasi kepemilikannya. Nah, akhirnya kita dapat investment in S-nya saldonya adalah 580, 410. Sedangkan in U yang baru dimiliki tahun ini, jadi kita nggak perlu cari-cari increase in ya. Langsung aja cost of acquisition 210.000 dan net income-nya dikaliin presentasi kepemilikan serta dividennya juga dan unrealized gain dapat totalnya 221.000. Nah, setelah itu kita buatlah jurnalnya. Yang pertama bikin jurnal bagian bikin dulu bagi bagian bikin untuk PTS dan untuk PTU. Setelah itu kita bikin jurnal depresiasi. Setelah itu kita bikin jurnal terkait income dari U. Sama di sini ada income dari S, masing-masing buat. Ini kan yang tadi udah kita cari ya, terus tinggal dikaliin. Terus kita buat jurnal NCI-nya. Yang terakhir kita buat, itu jurnal apa namanya? Jurnal terkait inventory yang tadi yang di awal. Terus udah deh tinggal dimasuk-masukin angkanya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Di sini aku bakal saya nomor 4 di sini soalnya kan PT Pratama memiliki 80% kepemilikan PT Pratama Swadaya sejak 3 Januari 2020. Nah, yang A ini kan disuruh gambar diagram kepemilikan. Berarti kan PT Pratama memiliki PT Swadaya sebesar 80%. Kemudian PT Pratama ini yang belum mengakuisisi PT Swadaya, PT Pratama telah memiliki kepentingan 60% di PT Makmur. Jadi PT Pratama ini memiliki kepemilikan di PT Makmur. Terus PT Swadaya 10% saham di PT Makmur 2020. Swadaya ke Makmurnya 10%. Ini gambar kepemilikannya. Terus yang kedua itu soalnya disuruh menghitung investasi bagi PT Pemuda, PT Setia. Kan PT Pratama memiliki PT Swadaya itu sebesar 80% dengan biaya akuisisi 320 miliar. Nah, berarti value-nya itu 400 miliar. Dan ekuitas swadayanya itu ada modal saham miliar, agio saham 2 miliar, sama saldo laba 180 miliar. Jadi totalnya itu daya sebesar 480 miliar. Jadi kan ada gain acquisition-nya itu 80 miliar. Kemudian Pratama memiliki makmur sebesar 60% dan
biaya akuisisi itu sebesar 150 miliar. Jadi di-value-kan jadi sebesar 250 miliar. Nah, ekuitas PT Makmur itu ada modal saham sebesar 10 miliar, agio saham sebesar 100 miliar, sama saldo laba sebesar 80 miliar. Nah, di sini itu di soal dikasih tahu kalau jika terdapat selisih nilai investasi diakui sebagai goodwill. Jadi goodwill-nya itu sebesar 20 miliar. Terus soal juga dikasih tahu kalau PT Swadaya itu kan punya 10% saham di PT Makmur dengan investasi 20 miliar sebesar 10%. Jadi selisihnya itu ada gain acquisition-nya sebesar 80 miliar sama goodwill-nya sebesar 20 miliar. Terus yang C itu ditanya alokasi pendapatan investasi bagi PT Pratama sama PT Swadaya. Di sini kan pendapatan terpisahnya itu PT Pratama 95 miliar, PT Swadaya 127,5 miliar, sama PT Makmur itu 40 miliar. Terus pendapatannya buat PT Pratama itu kan dari Makmur ya, pendapatannya dari PT Makmur buat PT Pratama itu sebesar 24.000 itu dari pendapatannya Makmur 40.000 dikali 60% kepemilikan Pratama di Makmur. Terus di jumlah sementara itu segini dapatnya. Adanya itu buat PT Pratama yang dari Swadaya itu saldonya itu kepemilikan ya. Jadi di ya laba NCI-nya juga gitu. Jadi kan alokasi PT Pratama itu 24 juta sama 102 miliar. Yang D ditanya jurnal investasi yang dicatat PT Pratama sama PT Swadaya. Jurnal yang PT Pratama itu kan jurnal investasi awal itu investment in S pada cash sebesar 320 miliar yang ini. Terus yang ini jurnal alokasi yang dari PT Swadaya itu investment in S pada income in S sebesar 102 juta. Terus PT Pratama itu dan dapat dividen dari Swadaya sebesar 48 miliar, yaitu 60 miliar. Kepemilikannya PT Pratama itu 80%. Terus jurnalnya PT Pratama buat di Makmur itu investment in M pada cash 150 miliar itu sebesar biaya akuisisi pertamanya. Terus investment in M, income from M itu dividennya Makmur 20 investment in M pada income from M itu alokasi dari PT Makmur buat PT Pratama. Dan jurnal yang ini buat dividennya PT Makmur buat PT Pratama pada investment in S besar cash investment in M sebesar 15 miliar, yaitu dari dividennya PT Makmur 25 miliar dikali kepemilikannya PT Pratama itu 60%. Terus jurnal investasi di PT Swadaya itu ada investment in M cash 20 miliar sesuai biaya akuisisi pertamanya. Terus dividen dari PT Makmur 2,2 miliar. Dividennya PT Makmur itu 25 miliar dikali dan kepemilikan. Soalnya cuma 10% jadi pakai dividen income.
Terus yang E itu yang di saldo investasinya PT Pratama sama PT Swadaya. Saldo investasi di PT Pratama kan berarti investment in S ya. Jadi itu investasi di awal yang ada di PT Swadaya itu sebesar 320 miliar. Kemudian alokasi dari PT Swadaya itu sebesar 80% dari pendapatan terpisahnya PT Swadaya, jadi 102 miliar dikurangi dividen yang didapat dari Swadaya itu sebesar 48 miliar. Jadi 304 miliar. Kemudian investasi PT Swadaya itu investment M itu saldo investasi awalnya 150 miliar ditambah 20 miliar dikali 60%, ini yang goodwill yang tadi ditambah lagi alokasi dari PT Makmur buat PT Swadaya itu 60%-nya itu jadi 24.000 dikurangi dividen dari PT Makmur yang tadi itu, yang ini 15 miliar, jadi hasil investasi PT Swadaya di M itu 171 miliar. Sekian yang bisa saya jelaskan, apabila ada salah, maaf, terima kasih. Nah, di sini treasury approach dulu teman-teman. Treasury approach ya, di sini nanti kan parent membeli saham S dan S membeli saham parent, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah nanti, gini kita lihat dulu Mas dan Mbak. Yuk pakai ini ya BIMS dulu ya. Saya merasa sore ini saya tidak mengajar maksimal ya. Saya juga merasa itu ya. Maafkan saya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat yuk tahun 2012 dulu ya. Tahun 2012 yuk Mas Mbak. Di sini ada spirit earning 60.000 par, kemudian SAL-nya 40 ya. Terus kemudian dividen 30 dan 20. Dividennya separuhnya ya. 60 40 dividennya separuhnya. Oke ya. Nah, berbekal dari informasi ini saja dulu, Mas dan Mbak. Coba kita lihat ya untuk penyajian kertas kerjanya. Nah, di sini ya. Oke, ya. Nah, di sini ya kalau kita lihat ini untuk tahun 2011 sebentar. Karena tadi kita sudah melihat di tahun 2012. Kita lihat di tahun 2012 saja ya, tahun 2012. Kalau pakai bukunya BIMS ini enak ininya Mas Mbak, contoh-contohnya. Nah, di sini oke ya. Baik, Mas dan Mbak ya. Masih ingat tadi spirit earning-nya SAL itu adalah 40. 40 itu adalah 100 dikurangi 60. Ini barangkali yang ada di modulnya Bu Iin ya. 100 dikurangi 60. Jadi sama dengan spirit earning itu sama dengan 40. 40 terus kemudian ditambah dividen income. Karena SAL memiliki 10% ya kepemilikan di PAR, berarti di sini nanti adalah si SAL itu akan mengakui dividen income 10%. 10% dari dividen yang dibayarkan oleh PAR. Makanya dia punya akun dividen income. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus kemudian income from yang 35.700 ya, tolong ini baik-baik. 35.700 ini diperoleh dari ya, ini nanti diperoleh dari yaitu pertama adalah kita menghitung ya di sini nanti ya 90%, boleh Anda cek kan gitu ya. 90% dikalikan 43.000 gitu ya. 0,9 kalikan 43.000 jadi sama dengan berapa nak di situ 38.700 ya Mbak ya, 38.700 bisa. Nah, terus kemudian dikurangi dengan dividen income. Jangan lupa ya nak ya, dikurangi dengan dividen income. Oke ya.
Berarti 38.700 dikurangi dengan 3, berarti 35.700. Nah, ini adalah merupakan pengakuan income from sale. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Masih belum? Oke, belum ya. Nah, itu aja yang istimewa. Terus kemudian cara menghitung non-controlling interest. Cara menghitung non-controlling interest di sini nanti adalah, ya di sini nanti menghitungnya seperti biasa, 10% dikalikan dengan 43. Jadi di sini nanti sama dengan 4.300. Gitu. Nah, kebetulan contoh yang ada di BIMS ini tidak ada amortisasi, excess value, dan juga tidak ada intercompany profit. Oke, silakan kalau sini kalau ada yang mau ditanya dulu kepada saya. Baik, kalau tidak ada, ya lanjut ya. Kita lanjut dulu yaitu mengenai, nah di sini Mas dan Mbak. Di sini muncul yang namanya treasury stock atau treasury share. Ya, di sini kita munculkan ya jurnal C ya. Di sini nanti treasury share ini pasangannya adalah dengan investment and par. Nah, di sini. Jadi nanti di dalam ekuitas konsolidasian kalau menggunakan pendekatan treasury, maka di situ nanti akan muncul yang namanya akun treasury share atau treasury stock. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya, yang kedua yaitu apa teman-teman di sini nanti ya, kita akan melakukan ya perhitungan untuk NCI. Perhitungan untuk non controlling interest seperti biasa ya muncul melalui apa di sini nanti muncul melalui eliminasi ekuitasnya SAL ya. Dan juga akun investment dari si parent ya, parentnya dalam hal ini adalah tadi siapa namanya yang di atas tadi ya parentnya, nah, seperti itu ya. Nanti ini contohnya saja dulu ya, nanti kalau misalnya akan lebih banyak apa namanya apa ya di sini nanti ya akan lebih banyak latihan ya, lebih banyak memperjelas nanti teman-teman. Kalau nanti kelihatan dari jurnalnya ya Mas ya Mbak ya, sebentar ya. Ini kertas kerjanya di halaman sebelumnya ya. Nah, di sini nanti adalah, nah tolong Anda perhatikan ya teman-teman di sini nanti ya untuk jurnal unik ini ya, saya bilang jurnal unik ya, karena di sini nanti adalah ketika Anda menghapus income from ya, income from SAL, di situ nanti Anda juga ikut menghapus dividen income. Jadi dividen income punyanya SAL dari dividennya si parent itu nanti akan dieliminasi dengan apa namanya income from, kan itu ya, income from ya, income from punyanya si parent. Dia juga mengeliminasi akun dividen yang diterima dari pihak subsidiary dan selisihnya digunakan untuk menghapus perubahan saldo investasi. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda dengan jurnal Anda yang kemarin. Oke, baik, gitu Mas dan Mbak ya. Saya lanjut aja dulu ya, nanti sambil nunggu pertanyaan dari Anda. Nah, sekarang saya kenalkan yang namanya apa namanya perhitungan atau pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional di sini nanti Mas dan Mbak itu menggunakan apa ya? Di sini nanti menggunakan, nah di sini nanti adalah menggunakan, sebentar, ini lari, ini ya, menggunakan ceritanya adalah ini. Tapi sepertinya saya lebih baik menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya, menggunakan PPT aja ya teman-teman ya, atau menggunakan Excel juga bisa ya. Oke, ya. Saya izin untuk menggunakan menggunakan apa ya? Menggunakan Excel aja ya, boleh ya? Oke. Excel saya mana? Excel saya mana? Ternyata saya belum punya Excel kebuka. Berarti saya harus buka Excel.
Izin teman-teman, apakah Excel saya sudah kelihatan di layar Anda? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Mas. Ya, sini saya ilustrasikan seperti ini ya. Sini ada parent, terus kemudian di sini nanti ada subsidiary. Oke, kita lihat di sini. Biasanya kan gini ya, parent memiliki subsidiary kan gitu ya. Nah, sekarang untuk apa namanya pembahasan mutual holding di sini subsidiary juga memiliki apa Mas Mbak parent gitu ya. Oke. Di sini gini aja, parent ke S ini sama dengan misalnya 80%. Terus kemudian S ceritanya memiliki P ya. Ini adalah sebesar berapa? 10%. Nah, gini Mas dan Mbak ya. Penggunaan apa ya di sini nanti ya? Jadi kalau konvensional approach itu ya di sini nanti sebentar diasumsikan P dan S itu menggunakan sama-sama menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas itu Mas dan Mbak untuk investasinya. Ya. Kalau mereka menggunakan metode ekuitas ya di sini nanti income from S punyanya siapa Mas dan Mbak? P itu kan sama dengan apa namanya net income S ya, atau kalau Anda bilang bukan ini ya, kita sepakat aja di sini nanti spirit earning S ditambah dengan apa? Income from P. Ya tidak? Di sini gini Mas dan Mbak biar ini ya, gini. Oke ya, income from S gitu ya, sama dengan income, kan dia dapat income from P kan ya di sini nanti ya. Atau kalau Anda masih bingung gini. Income from S ya yang diakui P itu adalah misalnya 80% dikalikan dengan total earning S. Nah, gitu Mas dan Mbak. Ya. Nah, income from S itu adalah, nah total earning ini adalah di sini nanti spirit earning S ditambah dengan nah seperti ini. Nah, kalau dijabarkan gini. Oke? Ya. Terus kemudian yang kedua yaitu income from P. Nah, di sini nanti yang mengakui siapa Mas dan Mbak? S ya. Di sini nanti ya, status begini. Ini sama dengan 10% kan gitu ya. Karena S kan punya 10% ya. 10% dikalikan ini kan ya. Nah, income from P di sini nanti total earning-nya itu adalah nah gini Mas Mbak. Ini ya yang kita ambil ya teman-teman ya. Sebentar saya tanya dulu sampai sini ada yang bingung nggak? Jadi di sini nanti seolah-olah ada duplikasi ya, duplikasi pengakuan. Ini teman-teman. Ya tidak, karena kan di dalam earning-nya S itu nanti kan ada income from P. Sementara di dalam earning-nya P nanti ada income from S. Nah, gitu kira-kira ya.
saya bilang di sini nanti permasalahan duplikasi ya, atau simultan ya, duplikasi atau simultansi apa namanya, pengakuan. Nah, di sini nanti ya diatasi dengan substitusi. Nah, ini diselesaikan dengan persamaan matematika. Kalau saya salah-salah ini apa namanya, kalau salah-salah ketik nggak apa-apa ya, jangan diketawain ya. Ya, matematika. Oke ya. Jadi di sini nanti adalah duplikasinya itu ya Mas ya Mbak ya. Di sini nanti kita ciptakan persamaan matematika dari, nah di sini nanti gini. Di sini nanti ada yang namanya persamaan satu ya. Persamaan satu itu adalah, di sini nanti ya persamaan satu itu adalah, nah di sini nanti total P atau di sini nanti adalah total earning P itu sama dengan separate earning P ditambah dengan income from S. Ya tidak teman-teman, gitu ya. Terus kemudian persamaan 2 itu adalah total earning S ya. Sebentar saya betulkan dulu. Total earning S itu sama dengan separate earning S ditambah dengan income from P. Gimana? Dari sini dulu sebentar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Saya tunggu dulu. Bu, itu income from-nya secara keseluruhan kan? Iya, betul, secara keseluruhan. Itu ya Mbak ya. Oke ya. Sekarang kita inikan lagi. Masukkan lagi ya Mbak ya di sini ya. Oke. Total earning P ini sama dengan separate earning P itu sama dengan, di sini kasih angka gini ya, 80% bisa teman-teman dikalikan nah seperti ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi income from S itu saya ganti dengan 80% dikalikan total earning S. Ya, pelan-pelan dulu ya. Jadi income from income from S itu sama dengan 80% dikalikan dengan apa? 80% dikalikan dengan total earning S. Ya tidak, teman-teman? Kalau kemarin kan ada mengatakan 80% dikalikan net income S gitu ya. Net income S gitu. Oke. Oke ya. Nah, sudah. Terus kemudian persamaan 2. Oke ya teman-teman ya, di sini nanti ya total earning S, ini saya betulkan dulu ya karena tadi ini S sama dengan separate earning P dikalikan, nah di sini nanti 10% dikalikan ini. Nah kayak gini Mbak Mas ya. Nah kemudian untuk menyelesaikannya kita lakukan apa? Substitusi ya, substitusi. Ya di sini nanti ya substitusi. Nah, mau yang dimasukkan mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Ya monggo saja. Misalnya yang kita masukkan persamaannya itu ada persamaan 1 ya teman-teman ya. Persamaan 1 itu ini ya. Oke. Ya di sini nanti kita substitusikan, yaitu yang kita substitusikan yang mana Mbak? Di sini adalah nih. Ya, yaitu adalah di sini total earning S itu adalah berarti separate earning S ditambah dengan 10% kalikan total earning P.
Agak saya kecilkan, mudah-mudahan masih kelihatan di layar Anda. Nah, di sini nanti kita keluarkan ya Mbak ya, di sini nanti ya, yang 80% ya, boleh ya. Yang 80% itu berarti di sini nanti adalah 80% dikalikan kali ini, terus kemudian di sini nanti 80% dikalikan dengan 10% dari, sebentar. Nah, kayak gini Mas Mbak. Nah, ini kita selesaikan. Kita kumpulkan ya di sini ya. Itu di sini separate earning P, kemudian di sini nanti apa Mbak, separate earning P ditambah dengan 80% separate earning S dikalikan 80% dikalikan 10% separate earning P. Jadi ya, bentar ya. Ya, pelan-pelan. Sini. Kita lihat di sini nanti saya inginkan dulu ya. Ini berarti 80% kalikan 10% berarti 8% ya. Oke, teman-teman. Oke ya. Berarti di sini nanti adalah 92% atau 0,92 total earning P sama dengan separate earning P ditambah dengan 80% separate earning S. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Jadi nanti kalau kita punya data separate earning P dan separate earning S, maka kita tinggal memasukkan saja Mas dan Mbak. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa? Total earning P. Itu ya. Saya kasih contoh ya di sini nanti ya. Contoh di sini nanti kita masukkan angka. Separate sebentar. Separate earning P, kemudian di sini nanti separate earning S. Kalau ini kan pasti ada ya nanti ya. Nah, di sini. Nah, misal Mbak ya, misal ya di sini 100.000 misal. Terus kemudian separate earning S ada 60.000. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti bisa kita masukkan Mas dan Mbak. Ya, di sini nanti ya kita bisa masukkan ke sini ya. Bisa masukkan ke sini angkanya. Oke, seperti ini. Berarti di sini nanti adalah, nah oke. Ya, berarti di sini nanti separate earning P sama dengan berapa nak? 100.000 ditambah dengan 80% dikalikan dengan berapa? 60.000. Nah, seperti ini. Sehingga di sini nanti adalah kita bisa mendapatkan apa? Total earning P. Oke, sama dengan 148. Ini ya teman-teman ya. Sehingga total earning P itu sama dengan 148 dibagi dengan 0,92. Ya kan? Sehingga total earning P, sebentar kita hitung ya. 148 dibagi 0,92. Oke ya, jadi di sini nanti sama dengan 160.870. Nah, itu Mas dan Mbak. Nah, ini kita baru dapat ini dulu. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tak sambil presensi Anda di portal. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tungguin. Ditentukan, tenang aja kan gitu ya.
Jadi nanti Anda diminta soal mengerjakannya apakah pakai metode treasury atau pakai metode konvensional. Tapi kalau perusahaan, ya di situ nanti mereka boleh milih, tergantung preferensi mereka, Mas Aldian. Gitu ya. Nah, don't worry ya, don't worry. Makasih Bu. Oke ya, tinggal sama-sama. Nah, sekarang tinggal 1 menit ya Mas ya Mbak ya, nggak apa-apa ya di sini nanti ya. Ketika dapat total earning P, nah di sini nanti adalah kita panggil Mas dan Mbak, panggil yang mana? Yaitu di sini nanti adalah kita panggil yang, nah di sini Mbak Mas, ini ya. Ini kayaknya sudah gimana-gimana gitu ya, total earning P untuk mencari total earning S. Untuk mencari total earning S itu berarti kita kembali ke sini ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, gitu kan ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita copy dulu seperti ini. Ngopinya kok jadi begini ya. Kenapa dia selalu itu ya, sama dengan ya? Ya sudahlah, ketik aja. Total earning P itu sama dengan, masih ingat Mas dan Mbak, yaitu separate earning apa namanya P ditambah dengan 80% atau income from dikalikan dengan total earning S. Kan gini ya, ketika total earning P itu kita ketahui ini ya nak ya, yaitu berapa? 160, 8, 70 kan gitu ya. Oke. Ini sama dengan separate earning P tadi berapa? 100.000. Nah, di sini nanti sama dengan 80% dikalikan dengan total earning S. Nah, gini, matematis banget ya kayaknya ya. Oke. Berarti dari sini kita dapatkan total earning S. Earning S itu sama dengan berapa Mbak? Ayo Mbak, 60, 8, 70. Gitu ya. Sebentar, maaf, dibagi dengan 80%. Ya kan ya? Jadi sama dengan total earning S itu sama dengan, bentar ya, kita cari dulu ya. Yaitu 60, 8, 70, Anda bagi dengan, sebentar. 60, 8, 70 dibagi dengan 80%. Jadi sama dengan 76.087,5 gitu ya. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan angka ini. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya tidak? Kalau tidak, saya lanjut dulu ya. Sudah sore soalnya. Waktunya udah habis juga ya. Nah, sekarang yaitu kita menentukan yang namanya income from. Ini ya. Berapa income, sebentar maaf, tulisan saya kok jadi error. Income from S. Oke ya. Nah, di sini nanti income from S ya Mas ya, Mbak ya. Sebentar. Di sini kita dapatkan dari yaitu 80% dikalikan dengan apa? Total P ya. Ya, di sini nanti adalah apa namanya? Ya tidak, teman-teman. Total S berapa di situ? 76, maaf 76 087,5.
Oke ya. Nah, ya ini ternyata koma. Ntar dulu ya, total earning S sama dengan ini kan ya. Nah, di sini nanti teman-teman, sebentar. Ini yang agak ini ya. Ini sama nanti dikurangi dengan 10% dari apa? Jadi income from S itu sama dengan, tidak saya hitung ya di sini ya, 76 seperti ini. Nah, di sini nanti adalah 10% di income from P, tapi kalikan dengan total P. Di sini nanti dikalikan dengan 160, sebentar, 160, 870. Di sini adalah income from P. Betul ya? Income from P ya? Oh, betul ya. Gimana? Sebentar. Mungkin bahasa saya yang ini ya. Di sini nanti adalah income from P. Income from P itu adalah di dalamnya ya, Mas ya, Mbak ya, 10% dikalikan dengan total apa? Total earning P. Ya, maaf kalau bikin Anda pusing ya di sini nanti ya. Jadi untuk mendapatkan income from di sini nanti berliku teman-teman. Ini memang chapter yang paling berat ya di antara chapter apa namanya di mutual holding ya di sini nanti ya. Nah, seperti ini. Nah, NCI jangan lupa NCI itu 20% ya. Oke ya, NCI-nya berarti dikalikan dengan berapa? Berapa Aldian? Ya, jangan garu-garu Aldian. Gitu ya, Aldian ya. Iya. Iya, Bu. Iya. Iya. Nah, gitu Mas dan Mbak. Terus kalau Anda ditanya lagi, ya, consolidated income. Consolidated income Oke ya, consolidated income itu berarti di sini nanti adalah 90% dikalikan dengan total earning pay. Di sini 160,870. Bentar ya, ini dari bukunya BIMS ya. Saya sambil nengok bukunya BIMS. Gitu Mas dan Mbak. Jadi dikalikan dengan total pay. Jadi 160 ini adalah merupakan ini apa namanya total pay ya, total pay tapi dikurangi 10% karena 10% itu dihapus. Kan 10% kan punyanya P kan dimiliki oleh S ya. Sehingga yang disebut sebagai consolidated income itu adalah ya 100% dikalikan 160,870 dikurangi dengan 10%. Nah, begitu Mas dan Mbak. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Mbak. Berarti lebih susah cara yang konvensional ya, Bu, daripada treasury? Bisa jadi, Mbak. Bisa jadi. Cuman kan Anda harus bisa dua-duanya ya. Baik, Bu. Makasih. Oke, baik teman-teman ya. Mungkin bisa kita lanjut ya untuk pekan depan atau misalnya saya merasa bersalah untuk hari ini kan gitu ya. Nanti bisa saya tebus untuk kalau Anda mau saya tebus di pertemuan lain tanpa harus pakai portal kan gitu ya. Bisa pakai perjanjian di antara kita. Nanti bisa bahas latihan soal dan juga untuk
menuntaskan chapter 9 ini dengan baik ya, supaya saya meninggalkan chapter 9 ini dengan ya perasaan lega dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua gitu. Ya, nanti minta tolong Mas Ari dan Mbak Jessica atur ya nanti pertemuan saya dengan teman-teman ya, Mas Ari dan Mbak Jessica ya. Iya, iya sepertinya ini ya. Oke. Boleh saya izin stop share teman-teman? Ya. Oke, saya stop share.